Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam cerita sebelumnya, Ruh berkata, memohon supaya tidak disegerakan dikeluarkan dari rumah, karena itu hari terakhir dia melihat keluarganya. Cerita selanjutnya, dan ketika mayit itu diletakkan di atas keranda, maka ruh itu berseru, demi Allah, wahai jamaah pengantarku, janganlah engkau segerakan aku hingga aku mendengar suara istriku, anak-anakku serta sanak kerabatku, karena pada hari ini aku akan berpisah dengan mereka sampai hari kiamat. Dan ketika mayit dipikul di atas keranda dan orang-orang yang mengantarkan sudah berjalan dengan 3 langkah, maka berserulah ruh itu, wahai kekasihku, teman-temanku dan anak-anakku, janganlah kamu tertipu oleh dunia sebagaimana aku tertipu olehnya, dan janganlah kamu mempermainkan zaman sebagaimana dia telah mempermainkan aku. Maka ambillah aku sebagai contoh olehmu. Sesungguhnya telah aku kumpulkan harta untuk semua ahli warisku, sedangkan mereka tidak mau sedikit pun menanggung semua dosa dan kesalahan-kesalahanku. Dan di atas dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala menggesa kepadaku, sedangkan kamu semua bersenang-senang dengan dunia dan kamu tidak pernah mendoakanku ketika kamu mensyolati atas jenazah dan ketika sebagian keluarganya dan sahabatnya dari tempat sholat. Maka berserulah ruh itu, demi Allah, wahai saudaraku, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa mayit itu lupa di waktu hidupnya, dan tetapi kamu jangan lupa kepadaku dengan kecepatan ini sebelum kalian kuburkan aku, hingga kalian melihat pada tempatku. Wahai saudaraku, sesungguhnya aku mengetahui bahwa mayit itu lebih dingin daripada air yang dingin di dalam hatinya orang yang hidup. Tetapi janganlah kamu kembali secepat ini. Dan ketika mayit itu diletakkan di dekat tanah kuburnya, maka berserulah ruh itu, demi Allah, wahai saudaraku, sesungguhnya aku telah berdoa untukmu, tetapi kamu tidak mau mendoakan kepadaku. Dan ketika mayit diletakkan di dalam liang lahat, maka berserulah ruh itu, demi Allah, wahai ahli warisku, tidaklah aku mengumpulkan harta yang banyak kecuali aku tinggalkan untuk kalian. Maka ingatlah kepadaku dengan memperbanyak amal kebaikan, karena Al-Quran telah mengajari sebagai sopan santun, dan janganlah lupa untuk mendoakanku. Dan atas dasar ini ada sebuah cerita dari Abi Kilabah radhiyallahu anhu, dan cerita itu menerangkan bahwasanya Abi Kilabah bermimpi di dalam tidurnya ada suatu kejadian yang seolah-olah pekuburan itu telah pecah dan mayat-mayatnya sama keluar dari kuburnya. Lalu mayit-mayit itu duduk di tepi kuburan, sedang di hadapan mereka masing-masing terdapat talam dari cahaya. Dan Abi Kilabah melihat bahwa salah satu di antara ahli kubur itu terdapat seorang yang tiada cahaya sedikit pun di mukanya. Lalu dia bertanya kepadanya, apa sebabnya di wajahmu tidak terdapat cahaya sedikit pun? Maka mayat itu menjawab, sesungguhnya mereka itu mempunyai anak dan beberapa teman yang menghadiahkan kepadanya. Mereka sama bersedekah di dunia untuk ditunjukkan kepada mereka yang mati. Dan nur inilah hasil dari apa yang mereka hadiahkan kepada mereka yang mati. Alhamdulillah dan terima kasih untuk semua sahabatku yang sudah menyimak. Semoga ini akan menjadi cahaya untuk kita nanti, berkah sehat, berkah usia, berkah rezeki. Semoga Allah selalu memberikan langkah terbaik untuk kita.